إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita semua menginginkan kebahagiaan, dan itu bisa diraih dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika diperlihatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam umat-umat berikut juga nabinya. Ada umat yang bersamanya, ada seorang nabi yang bersamanya umatnya hanya beberapa orang saja. Ada yang 2 orang, ada yang 1 bahkan ada yang sama sekali nabi yang tidak memiliki pengikut. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam dakwah tidak harus punya banyak pengikut, yang penting nabi tersebut telah menyampaikan risalahnya sudah dianggap berhasil. Sampai ada nabi walaysa ma'ahu ahad, tidak ada pengikut ketika itu. Kemudian diperlihatkan kepada beliau nabi bersama umat yang banyak. Lalu dikatakan hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Nabi Musa alaihi salam dan ini kaumnya yang banyaknya ini. Lalu diperlihatkan lagi umat yang lebih banyak lagi. Barulah disampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah umat beliau. Dan di tengah-tengah umat beliau ada ma'ahum sab'una alfa, 70.000 orang yang mereka bakal masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa ada banyak hambatan, rintangan, ya, dan tanpa mampir ke dalam neraka, tidak disiksa, dipermudah masuk ke dalam surga. Lalu setelah Nabi SAW menyampaikan demikian, para sahabat ya kemudian mereka memperbincangkan siapa mereka dari umat beliau yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa banyak hambatan, rintangan, alias dipermudah masuk ke dalam surganya. Ada yang berpendapat di antara sahabat mungkin saja mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam sehingga tidak menyekutukan Allah atau tidak banyak melakukan berbagai macam dosa-dosa besar.
Ada juga yang berpendapat boleh jadi mereka yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat-pendapat yang lain. Ketika sampai ke telinga beliau pendapat-pendapat sebagian sahabat, maka Nabi SAW keluar menemui mereka dan menyampaikan, siapa di antara umatnya akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab? Kata beliau, humul ladina la yastarqun wa la yaktubun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah yang ketika hidupnya tidak meminta ruqyah, mereka juga tidak merasa sial dengan sesuatu, tidak mengobati luka mereka dengan besi panas, dan mereka bertawakal kepada Allah Rabb mereka. Ya. Ulama menyimpulkan dari hadis yang sahih ini bahwa sifat umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka adalah orang-orang yang betul-betul memurnikan tauhid, menjaga tauhid mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan kita ingin demikian, masuk ke dalam surga tanpa banyak hambatan dan rintangan. Dan itu bisa diperoleh kalau kita betul-betul memurnikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla semurni-murninya. Bagaimanakah caranya agar kita dapat memurnikan tauhid kita semurni-murninya? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita menjaga tauhid kita. Ya, kita pelajari hal-hal apa saja yang dapat menodai tauhid kita, mengurangi kesempurnaannya, dan hal-hal apa saja yang dapat merusak tauhid kita, yang dapat membatalkan tauhid kita. Ulama menerangkan bahwa hal-hal yang dapat menodai, menjadikan tauhid kita tidak sempurna adalah syirik asghar, syirik kecil. Ya, meskipun itu kecil syiriknya, tetapi sebagai dosa yang besar juga hendaknya kita jauhi. Demikian pula hal yang dapat merusak dan membatalkan tauhid kita adalah syirik akbar. Hendaknya kita lebih jauhi lagi syirik akbar. Ini yang dapat merusak, membatalkan, menafikan tauhid kita. Maka kita harus tahu apa saja yang masuk ke dalam syirik asghar dan apa saja yang masuk ke dalam syirik akbar, sehingga dengan begitu kita dapat menjaga tauhid kita, dapat memurnikan tauhid kita semurni-murninya, sehingga dengan begitu kita bakal masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, atau mudah masuk ke dalam surga. Lalu apa saja yang masuk ke dalam syirik asghar agar kita dapat menghindarinya, sehingga dengan begitu kita dapat menjaga tauhid kita semurni-murninya? Ulama menerangkan bahwa yang termasuk ke dalam syirik asghar itu ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan lisan, dan ada yang terkait dengan perbuatan. Yang terkait dengan lisan, yang terkait dengan hati dulu misalnya, yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid kita, menjadikan tauhid kita cacat. Ya, ketika niat kita tidak ikhlas dalam suatu amal yang kita kerjakan. Ya, misalnya ada riya di dalamnya. Ya, ketika kita beramal soleh, kita ingin dipuji oleh manusia. Nah, ini dapat mengurangi kesempurnaan tauhid kita, menjadikan amal kita sia-sia dan menodai kesempurnaan tauhid kita. Ya. Nah, ini kita bersihkan. Bahwa niat kita dalam beramal adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dapatkan pahala darinya, ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai bentuk melaksanakan perintahnya. Nah, ini baru benar. Kalau niatan kita ingin dipuji oleh manusia, maka menjadikan tauhid kita cacat, tidak sempurna. Apa cirinya? Cirinya itu ketika beramal dia lihat sekelilingnya ada orang atau tidak. Kalau ada orang dia baru beramal, kalau nggak ada dia nggak beramal. Perhatiannya tertuju kepada manusia, ada orang atau tidak. Keadaannya ya berbeda antara ramai dan sepi. Ketika ramai barulah dia beramal, kalau enggak dia enggak beramal. Dia mau bersedekah kalau umpamanya ada yang melihatnya. Kalau mungkin di shoot misalnya, divideokan misalnya, disebarluaskan misalnya, kalau enggak dia enggak mau bersedekah. Nah, ini hati-hati. Ya. Demikian pula yang terkait dengan hati juga adalah ketika seseorang dalam amal soleh yang dikerjakan adalah dunia yang ingin diperolehnya. Dia mau beramal kalau dia dapatkan dunia, kalau enggak dia enggak mau beramal. Padahal itu amal soleh. Siap bantu-bantu bersihin masjid, siap menjadi mungkin
pengurus atau imam masjid atau mungkin muadzin atau mengerjakan amal soleh lainnya. Cuma kira-kira ada nggak dunianya? Kira-kira mau dibayar berapa misalnya? Kalau nggak, dia siap mungkin jadi dai, jadi ustadz, ataupun amal soleh lainnya. Cuma dia melihat dulu, kira-kira mau dibayar berapa? Kalau dibayarnya sedikit atau enggak sama sekali, mohon maaf, saya nggak siap. Tapi kalau umpamanya dibayar besar, ya, atau dia tentukan tarifnya, barulah dia beramal, ya, atau amal soleh lainnya, siap bantu-bantu. Kalau umpama dia dapatkan dunianya, orang yang seperti ini kata Nabi SAW, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamila, ta'isa abdul khamisah, in utiya radiya wa illam yu'ta sakhita, ta'isa wa takasa wa idza syika falan takosya. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamilah, celaka hamba khamisah. yakni barang-barang mewah. Dunia perhatiannya. Dikatakan hamba dinar, hamba dirham karena pendorong dia beramal adalah dunia. Kalau nggak ada dunianya dia nggak mau beramal. Kalau ada dunianya baru dia beramal. Padahal itu amal saleh yang sudah cukup dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh menerimanya, boleh. Tapi jangan sampai perhatian besar kita tertuju kepada dunia. Yang mendorong kita beramal adalah dunia. Kalau nggak ada dunianya nggak mau beramal. Yang cirinya in utiya radiya, kalau dikasih dia ridho, kalau enggak dia marah, jengkel, kesel. Ta'isa wan takasa, kata Nabi SAW, celaka dan tersungkurlah. Wa idza syika falan takosha, kalau terkena duri semoga tidak tercabut. Maka bersihkan niat kita dari dunia, keinginan untuk memperoleh dunia dari amal soleh yang kita kerjakan, juga dari ingin dipuji oleh manusia. Niatkan pada amal soleh yang kita kerjakan lillah, karena Allah, ingin mendapatkan keridhaannya, ingin dapatkan pahala darinya, ingin dekat dengannya sebagai bentuk pelaksanaan perintahnya, baru benar. Nah, ini terkait dengan hati, bersihkan dari yang menodai kesempurnaan tauhid kita. Demikian pula ada juga yang terkait dengan lisan. Misalnya seseorang bersumpah atas nama selain Allah, demi misalnya bahkan demi Rasulullah pun nggak boleh. Harus dengan nama Allah atau dengan nama-nama Allah yang lain atau dengan sifatnya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik atau kufur. Maka bersihkan juga lisan kita dari yang bersumpah atas nama selain Allah. Juga menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Misalnya ketika hujan turun, disandarkan ini karena bintang ini karena bintang itu, ini karena sekarang tahunnya tahun apa misalnya, akhir tahun misalnya, ya baru hujan. Dia lupa Allah Subhanahu wa taala menurunkan, bukan karena bintang ini bintang itu, tahun ini tahun itu, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Makanya disyariatkan ketika hujan telah turun, ya kita selesai turun, kita ucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita mendapatkan curahan hujan ini karena karunia Allah dan rahmatnya, bukan karena bintang ini bintang itu. Sama aja kufur nikmat, yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat menodai tauhid kita, mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Ya. Demikian pula menyandarkan nikmat ketika selamat dari mara bahaya, kecelakaan. Oh, ini karena si fulan. Kalau bukan karena engkau tentu saya bakal celaka. Lupa kepada Allah. Ya, harusnya dia ingat Allah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala tentu saya celaka. Ya, kalaupun misalnya memang orang lain ada sebab, maka jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kemudian boleh. Jangan disamakan dengan kata-kata dan. Kalau bukan karena Allah dan. Kalau bukan karena kamu lupa sama Allah, jangan. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang lain ikut andil di situ, maka jangan pakai kata dan, agar tidak menyamakan orang lain dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ganti dengan kata kemudian yang menunjukkan itu atas kehendak Allah, yang kemudian Allah berlakukan dengan manusia melakukan ini, melakukan itu. Ya. Maka jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat mengurangi tauhid kita, mengurangi kesempurnaan tauhid kita atau mencacatkan. Ya. Demikian pula seseorang mengenakan sesuatu yang dianggapnya sebab datangnya manfaat, terhindar dari musibah, malapetaka, atau melariskan barang dagangan, pakai jimat, pakai baik berupa cincin, baik berupa gelang, baik berupa kalung, dengan anggapannya sebagai sebab saja. Ini adalah syirik. Ini dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Kalau seorang menganggap itu semua dengan sendirinya mendatangkan manfaat, menolak bahaya, melariskan barang dagangan, syirik besar.
dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi kalau mengatakan saya yakin Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menghindarkan musibah, Allah Subhanahu wa taala yang mewariskan barang dagangan, ini cuma sebab saja, kita kata ini syirik juga, karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menjadikan itu semua sebagai sebab datangnya manfaat, terhindar dari musibah, dan larisnya barang dagangan. Itu tidak secara akal, tidak sebagai sebab, secara syarak pun tidak sebagai sebab. Maka sebagai syirik asghar yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Nah ini kita harus hindari semua hal ini agar tauhid kita betul-betul murni, sehingga dengan begitu kita mudah masuk ke dalam surganya tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di samping kita menjaga tauhid kita, la ilaha illallah kita, jangan sampai ada yang mengurangi kesempurnaannya dengan syirik asghar yang tadi sudah disebutkan contohnya. Termasuk juga meyakini zodiak, ya, yakin dia lahirnya tak bulan apa misalnya. Oh berarti sifatnya bakal begini-begini dan nanti dia bakal seperti apa keadaannya. Ini juga syirik, ya, syirik yang dapat menodai tauhidnya. Maka kita nggak boleh mempercayai hal tersebut, ya, membuang jauh-jauh hal tersebut. Demikian pula mendatangi dukun, peramal, yang kata Nabi SAW, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, peramal dan membenarkan kata-katanya, maka dia sama saja kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dalam ayat lain, siapa yang mendatangi dukun, ya, kemudian ia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Maka jauhi ini semua. Di samping itu pun kita hendaknya menjaga tauhid kita dari yang merusak dan membatalkan atau menafikan tauhid, yaitu syirik akbar, syirik besar. Dan misalnya anggapan atau keyakinan, baik syirik terkait dengan rububiyah, adanya anggapan bahwa di samping Allah ada juga penguasa, pengatur yang berkuasa di alam semesta ini. Mungkin misalnya di pelosok ada penguasa pantai utara, pantai selatan misalnya, itu semua nggak ada. Ya. Nggak ada yang berkuasa terhadap alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur. Nggak ada yang namanya dewa-dewa, nggak ada namanya Nyi Roro Kidul misalnya. Itu sebenarnya setan, ya. Kata Allah, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu cuma nama-nama, istilah yang dikasih nama oleh kamu dan nenek moyang kamu, yang ma anzalallahu biha min sultan. Allah sama sekali enggak menurunkan keterangan terhadap hal itu, ya. Jadi kita buang keyakinan-keyakinan semacam ini. Demikian pula termasuk syirik akbar yang dapat merusak, menafikan, membatalkan tauhid seseorang adalah, ya, dengan mengarahkan ibadah kepada selain Allah, doa misalnya kepada kuburan, kemudian membuat sesaji, menyembelih, ya, berkurban untuk sebagai tumbal misalnya, membuat sesajen misalnya, ya, ataupun pokoknya untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berkurban untuk selain Allah, syirik, ya. Sebagian orang tadi ada yang sampai melakukan tumbal misalnya, ada yang membuat sesajen misalnya. Ini semua syirik, dosa yang sangat besar. Ya, pelakunya, ya, bisa keluar dari Islam karena sebab hal ini. Karena kita tahu kurban menyembelih bagian dari ibadah, dan kita biasa membaca ayat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah untuknya atau karenanya. Kita juga sering membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksudnya salatku, kurbanku. Maka orang-orang yang buat sesaji atau sesajen, membuat tumbal, ya, telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar, bertentangan dengan tauhidnya, dan ini, ya, bisa dilaknat. Kata Nabi SAW, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat mereka yang
menyembelih untuk selain Allah. Maka jaga tauhid kita dari yang merusak tauhid kita dan dari yang mengurangi kesempurnaan tauhid kita berupa syirik akbar dan syirik asghar. Dengan begitu, kata ulama, man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bila hisab wala adab. Siapa yang betul-betul menjaga tauhidnya ya dari yang merusak dan yang mengurangi kesempurnaannya, dia bakal masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Tergolong 70.000 di antara umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah masuk ke dalam surganya tanpa hambatan, tanpa rintangan. Dan kita semua ingin seperti itu. Tinggal kita jauhi hal-hal tadi berupa syirik akbar dan syirik asghar, dan terus menjaga tauhid kita dengan mempelajari akidah yang benar, tauhid yang benar, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari semua hal tadi, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Dengan begitu insyaallah kita termasuk mereka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, taufiknya, agar dia terus membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, memberikan kita istiqomah di atas agamanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ikhwanana al muslimin fi Filistin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil yahud wa man awanahum minal kuffar wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ahlikil yahud wa man awanahum minal kuffar wal musyrikin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.